Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat yang berjudul pajak. Yang pertama ialah pengertian pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Lalu pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Apa sih dasar-dasar hukum pajak? Dasar-dasar hukum pajak yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2, yaitu segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Lalu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan. Lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau PPh. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Unsur-unsur pajak. Yang pertama, subjek pajak, atau dalam praktiknya juga disebut wajib pajak, di antaranya orang pribadi, badan yang berkedudukan di Indonesia, dan wajib pajak non-subjek. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak adalah hal yang dikenakan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Lalu yang ketiga, tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar. Lalu di sini ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara, artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Apa sih fungsi uang pajak itu? Yang pertama, fungsi anggaran, berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi distribusi. Pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Adapun teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Yang ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya, pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat, teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Dan yang terakhir yaitu teori asas daya beli.
Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Materi terakhir yaitu asas pemungutan pajak. Apa saja sih asas-asas pemungutan pajak? Yang pertama yaitu asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Yang kedua, asas kebangsaan. Hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Yang keempat, asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Yang kelima, asas umum. Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Yang keenam, asas yuridis. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Yang ketujuh, asas ekonomis. Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Yang kedelapan, asas finansial. Artinya, setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.